Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mengenai kombinasi linear. Ya. Jadi pada materi ini kita akan mencari kombinasi linear dari dua buah bilangan. Ya. Dalam hal ini nanti kita akan memanfaatkan yaitu algoritma Euclidean. Ya. Jadi algoritma ini kita sudah bahas pada video sebelumnya. Nah, jadi untuk kombinasi linearnya sendiri ya. Jadi ada sebuah teorema yang mengatakan seperti ini ya. Misalkan M dan N adalah dua buah bilangan bulat positif. Nah, ini M dan N adalah dua buah bilangan positif, maka terdapat bilangan bulat A dan B sedemikian sehingga, nah ya. Jadi terdapat bilangan bulat A ya dan B sedemikian sehingga bahwa FPB dari M dan N itu dapat dinyatakan sebagai A kali M tambah B dikali dengan N. Ya. Oke, sebagai contoh, misalnya kita punya skill ya, nyatakan ya, nyatakan kombinasi linear, nyatakan kombinasi linear ya dari misalnya kita punya 84 dan 15 ya. Nah, jadi kita akan menyatakan bahwa kombinasi linear dari 84 dan 15 ini. Nah, sebelum kita mencari kombinasi linear ya, berarti kita terlebih dahulu ya mencari FPB ya, FPB dari M dan N ya. Dalam hal ini kita akan menggunakan algoritma Euclidean ya, sehingga di sini kita akan mendapatkan, ini kan kita punya M-nya 84 gitu ya, dan N-nya yaitu 15. Oke, M-nya 84 dan N-nya 15. Selanjutnya kita akan menyatakan bahwa M itu sama dengan ya I dikali N ya ditambah dengan R ya. Perlu diingatkan lagi bahwa Q ini adalah hasil bagi dari 84 dan 15 ya, dan R-nya adalah sisa. Oleh karena itu kita akan mendapatkan M-nya berarti ini 84 ya. Nah, hasil bagi berapa ya? Nah, kita tahu bahwa 84 dibagi 15 itu hasilnya 5 ya. Nah, kemudian sisa berapa? Kita cek ya. Berarti ini 5. Berarti ini kita bagi dulu. Oke. Berarti 84 dibagi dengan 15 ini 5. Kemudian ini 75 dan kita kurangkan ini hasilnya 9 ya. Nah, berarti di sini kita dapatkan sisanya 9 ya. Kemudian berikutnya ya, berikutnya adalah kita mengganti ya, yang ini jadi M ya, N-nya ya, M-nya diganti dengan N dan N-nya diganti dengan R ya. Berarti ini hasilnya 15 sama dengan ya. Nah, ini dikali 9 ya. Nah, berarti ini artinya adalah 15 ini sama dengan berapa dikali 9 ya. Berapa dikali 9 berarti ini yaitu 1 ya. 1 dikali 9. Kemudian sisanya berapa? Sisanya adalah 6. Dan berikutnya kita mengganti M-nya dengan 9 ya, dan R-nya dengan 6. Berarti ini 9 sama dengan ya, berapa dikali 6 ya, kemudian tambah dengan sisanya. Berarti kan 9 ini sama dengan 1 dikali 6 ya, 1 dikali 6, kemudian sisanya adalah 3 ya. Kita lanjutkan, kemudian N-nya 6 ya, nah N-nya adalah 3. Nah, berarti ini artinya 6 itu sama dengan berapa kali 3. Nah, 6 ini kan sama dengan 2 kali 3. Nah, sisanya berapa? Sisanya adalah 0 ya. Nah, karena sisanya sudah 0 ya, berarti sekali lagi menurut algoritma Euclidean bahwa FPB ya, FPB dari M dan N itu adalah N-nya ya, ini ya.
Berarti FBB adalah bilangan yang ini. Berarti ini kita simpulkan bahwa ya FBB ya dari 84 dan 15 itu sama dengan 3. Ya, kita dulu. Nah, selanjutnya adalah kita ingin mencari kombinasi linier ya, kombinasi linier dari 84 dan 15. Nah, caranya seperti ini ya. Caranya kita bergerak. Oke, sekarang ini kita ubah dulu ya. Ini kita ubah. Ini maaf. Nah, ini kita ubah. Berarti 3-nya ini ya. Nah, ini sama dengan. Kemudian nanti ini 1 tambah 6-nya kita pindah ruas ke kiri. Berarti sama dengan 9 kurangi 1 kali 6. Ya. Begitu juga nanti yang ini. Yang baris kedua ini sama dengan 6 sama dengan ya. Kita ambil ini. Kemudian 1 dikali 9-nya kita pindah ruas ke kiri. Berarti ini sama dengan 15 kurangi 1 kali 9. Nah, selanjutnya baris pertama berarti ini 9 sama dengan 84 ya dikurangi. Nah, 5 kali 15 ini kita pindah ruas ke kiri. Berarti jadinya 5 dikali 15. Nah, setelah kita mengubah bentuk ya menjadi seperti ini, setelah kita mengubah bentuk menjadi seperti ini, sekarang kita akan melanjutkan proses berikutnya adalah ya, kita akan mengerjakan dari baris yang paling bawah nih ya, baris ketiga. Berarti nanti ini ya kombinasinya ini akan menjadi pertama ini 3 sama dengan 9 dikurangi 1 kali 6 ya. Nah, di sisi lain kita punya ini 6 ya. Kemudian kita substitusi 6 yang ini ya, dengan yang ini ya, dengan hasil nih. Berarti ini sama dengan 9 kurangi 1 ya, dikurung ya, kita kurung ini 15 dikurangi 1 kali 9. Oleh karena itu kita mendapatkan nih bahwa 9 ya, 9 kurang ya, 9 dikurangi. Ini kita menggunakan sifat distribusi ya, atau distributif. Nah, ini kita kalikan berarti ini 1 kali 15 ya. Kemudian negatif 1 kali negatif 1 berarti ini tambah ya 1 kali 9. Nah, selanjutnya kita munculkan ya, karena di sini ada angkanya, kita munculkan di depan angka 9-nya ya. Karena koefisiennya tidak ada, berarti kita tuliskan seperti ini ya. Nah, ya. Kan 1 kali 9 itu sebenarnya 9 ya. Kita ini agar perhitungannya lebih mudah ya. Jadi berarti ini 1 kali 9, 15 tambah dengan 1 kali 9. Nah, kita perhatikan ya. Kita punya bilangan yang ini ya. 1 kali 9 sama 1 kali 9. Nah, jika kita menemukan seperti ini ya, kita tinggal ya menjumlahkan angka yang di depannya saja ya. Ya. Kita tinggal menjumlahkan angka yang di depannya saja. Ya. Berarti ini kan artinya bahwa 1 tambah 1 ya, berarti ini 2. Nah, 9 tetap ya, berarti ini 1 kali 15. Nah, setelah itu sekarang kita substitusi kembali ya. Substitusi kalau kita ada yang atas. Nah, di sini maaf. Nah, di sini kita punya 9 ya. Berarti kita substitusi 9 yang ini ya, hasil dari 9 yang ini ya, ke persamaan yang bawah. Berarti ini sama dengan 2 dikurung 84 ya, dikurangi dengan berapa nih? 5 kali 15. Berarti ini 5 kali 15 kurangi 1 kali 4. Nah, selanjutnya kita kalikan, berarti ini 2 kali 84 ya. Kemudian dikurangi, nah 2 ini kalikan ke sini ya. Kita kalikan di angka yang depannya ya. Berarti ini akan menghasilkan 10 kali 15. Kemudian sini 1 kali 15. Nah, kita perhatikan 84 ini tidak ada temannya ya, atau tidak ada kawannya yang sama. Berarti ini tetap, berarti ini 2 kali 84 ya. 2 kali 84. Kemudian
jika kita lihat ini kan 15 ini sama ya, berarti kita tinggal jumlahkan negatif 10 sama negatif 1. Negatif 10 kurangi 1 itu sama dengan negatif 11 ya, berarti ini kali 15. Nah, oleh karena itu kita sudah mendapatkan nih bahwa 3 itu ya, 3 itu kombinasi linearnya adalah dalam bentuk 2 kali 84 kurangi dengan 11 kali 15 ya. Oke, untuk meyakinkan coba kita hitung ya apakah benar jika kita kalikan yang ini dan ini kemudian kita kurangkan hasilnya sama dengan 3 ya. Berarti kan ini kita punya 84 kali 2 sama 84 kali 2 ya. 84 kali 2 berarti ini 8 16 ya. Berarti 168. Kemudian nih 11 kali 15 berarti ini 5 kali 1 5, ini juga 5, kemudian ini 1 1, ini 5 6 1. Nah berarti ini kan sama dengan 168 kurangi 165 ya. Nah ini hasilnya sama dengan 3 sama ya. Nah beginilah cara kita mencari kombinasi linear dari nilai FTB nya ya. Berikutnya contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua tuh contoh yang kedua ya, misalnya hitunglah ya nilai bilangan buat A dan B ya, sehingga A kali 96 ya ditambah dengan B dikali 26 itu sama 2 ya. Jadi untuk soal yang kedua nih kita akan mencari koefisien ya gitu ya. Kita akan mencari koefisien yang ini, koefisien dari 96 dan 26 ya. Baik, jika kita balik ke atas ya, ke soal ini, berarti dalam hal ini kita akan mencari yang ini ya. Nah, nih, kita akan mencari 2 nih sama negatif 11 nih. Nah, kemudian 96 ini posisinya sama dengan yang ini ya, 84 dan 15. Kemudian 2 di sini berarti posisinya sama dengan 3 nih ya. Berarti dalam hal ini berarti 2 ini adalah FTB ya. Nah, ya. Sekarang berarti ini kita punya ini ya, M sama dengan 96 ya. Dan N nya ini sama dengan 26. Berarti ke bawahnya kita punya bahwa FTB dari 96 dan 26 ya. Itu sama dengan 2. Nah, karena kita sudah menemukan M dan N ya serta FTB-nya, berarti kita akan menggunakan proses yang seperti pada contoh di atas ya. Jadi di sini perbedaannya adalah jika pada contoh sebelumnya kita mencari kombinasi linear ya. Kalau pada contoh kedua nih ya, kita akan mencari nilai A dan B nih ya. Berarti koefisien dari 96 dan 26 ya. Pada intinya prosesnya sama ya. Tapi di sini kita hanya akan menentukan nilai A dan B. Baik, berarti sekali lagi kita akan ya menuliskan bahwa M itu sama dengan Q kali N ditambah dengan R ya. Berarti di sini M-nya ya yang pertama tuh berarti ini kita punya 96 ya. Nah, kemudian ini dikali 26 ya, dikali 26. Berarti kan 96 kali 26 itu berapa? Nah, sekarang kita cek ya, kita hitung dulu. Berarti ini kita punya 96. Nah, ini 3 ya. Ini 3 berarti jadinya 78 ya. Kita kurangin berarti ini hasilnya 18. Berarti ini hasilnya 3 ya, pembagi 3. Kemudian hasil bagi maksudnya 3. Kemudian sisanya adalah 18 ya. Selanjutnya ya N, ini kan N ya. Kemudian N ini kita ubah jadi N ya. Kemudian R ini ya kita ganti menjadi N.
maaf, kita ganti jadi N. Berarti ini posisinya adalah ini 18 ya. Nah, 26 itu sama dengan berapa dikali 18? Berarti ini sama dengan 1 ya. 1 kali 18. Nah, sisanya berapa? Sisanya adalah 8. Selanjutnya, sekarang yang akan menjadi M yang nih ya. Berarti ini 18. Kemudian yang jadi N-nya adalah yang nih. Berarti ini 8. 18 sama dengan berapa dikali 8? Berarti ini sama dengan 2 ya. 2 kali 8. Sisanya berapa? Sisanya adalah 2. Dan yang terakhir, ya, berarti ini M-nya yang ini ya. Ini 8, kemudian dikali dengan N. N yang ini ya. Ini 2. Berarti kan 8 itu sama dengan 4 kali 2. Ya. Kemudian ditambah dengan sisanya adalah 0. Selanjutnya, ya, karena sisanya 0, berarti FBB yang ini ya. FBB. Berarti ini sesuai ya. FBB ini berarti kita akan mengubah akhirnya. Mengubah berarti ini kita tetapkan yang ini ya, angka yang 2 nih, kemudian 2 kali 8 nya kita pindah ruas. Berarti ini akan menjadi 2 sama dengan 18 dikurangi 2 kali 8. Ya, kemudian yang baris kedua berarti sama dengan 8 dikali 8 sama dengan berarti ini 26 kurangi ini pindah ruasnya. Berarti ini jadi 1 kali 8. Ini perkalian ya. Nah, kemudian yang pertama berarti jadinya 18 sama dengan 96 kurangi 3 kali 26. Kemudian kita ke proses berikutnya ya. Kita mensubstitusi dari baris paling bawah ke atasnya. Berarti ini akan menjadi 2 sama dengan 18 kurangi 2 kali 8. Berarti ini sama dengan 18 kurangi 2. 8 nya berapa? 8 tuh yang ini. Nah, kita substitusi berarti jadinya 26 kurangi 1 kali 8. Berarti ini hasilnya 18 kurangi 2 kali 26 ya. Ini kita kalikan. Kemudian ini negatif ketemu negatif, positif. 2 kali 1, ini 2 ya. 8 nya tetap. Oke. Kemudian ya. Maaf, ini 18-nya. Ini berarti 1 kali 1 kali 18. Ini 1 kali 18 ya. Berarti ini ada kesalahan. Oke, kita hasilkan dulu ya. Berarti ini 1 kali 18. Berarti ini kita kembali lagi ya. Kita ulang. Berarti 2 kali 26, berarti ini 2 dikali dengan 26. Kemudian negatif ketemu negatif, positif. 2 dikali 1, ini 2 ya. Nah, kemudian 18 tetap. Nah, ini ya. Kemudian ini kan tidak ada angkanya ya di depan. Kita munculkan berarti koefisiennya 1 ya. Berarti 1 kali 18. Kemudian ini kita pindah ya, biar rapi saja ya. Selanjutnya ini kurangi 2 kali 26. Nah, dalam hal ini 18 tetap ya, kita tinggal menjumlahkan 1 dan 2 ya. Nah, berarti ini jadinya 3 kali 18 ya, kurangi 2 kali 26. Nah, nih, sudah selesai nih. Berarti kita tinggal substitusi yang 18-nya. Nah, dalam hal ini 18 itu sama dengan 9 dikurangi 3 kali 26 ya. Berarti ini sama dengan 3, nah, dikurung 96 kurangi 3 kali 26. Ya, kurangi nih. Kurangi 2 kali 26. Berarti ini kita kalikan. Ini hasilnya 3 kali 96 ya. Kurangi 3 kali 3, 9. Oke. Kemudian ini tetap 26. Ini begitunya 2 kali 26. Nah, 96 ini tidak ada temannya ya. Berarti ini hasilnya 3 kali 96. Kurangin. Nah, ini kan 26 sama ya. Berarti kita tinggal menjumlahkan angka depannya. Ya, negatif 9 sama negatif 2. Berarti negatif 9 kurangi 2. Ini sama dengan 11 ya. Kali dengan 26. Ya. Nah, oleh karena itu, bahwa 2 ini sama dengan 3 kali 96 dikurangi dengan 2 kali 26. Ya. Nah, di sini kan kita akan mencari nilai AB tadi kan.
Jadi AB itu dituliskan sebagai 2 dikali A, maaf, 2 sama dengan A kali 96 kurangi B kali 26. Ya. Jadi kita simpulkan bahwa A-nya, nah ini ya, A itu adalah koefisien dari 96 ya. Coba kita cek soalnya. Nah, nih A ini adalah koefisien dari 96 ya. Nah, ini tambahnya. Oke. Nah, A ini adalah koefisien dari 96, berarti koefisiennya di sini adalah 3 ya. Kemudian B itu adalah koefisien dari 26. Nah, di sini karena ini tambah, nah ini kan negatif nih, berarti B-nya itu sama dengan negatif 11. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini mengenai kombinasi linear. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.